Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Distia Windy, NIM 180301278 dari IP 5. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan pestisida nabati dengan menggunakan daun sirsak. Sebelum kita masuk ke cara pembuatan pestisida nabati tersebut, pertama saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pestisida nabati dan apa yang menyebabkan sirsak sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam pembuatan pestisida nabati. Apa sih pestisida nabati itu? Pestisida nabati ialah suatu pestisida yang diekstrak dari tumbuhan atau yang bahan dasarnya berasal dari tumbuhan yang residunya mudah terurai di alam sehingga aman bagi lingkungan dan kehidupan makhluk hidup lainnya. Jadi dapat dikatakan bahwa penggunaan pestisida nabati di kalangan para petani lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan penggunaan pestisida kimia. Adapun beberapa mekanisme kerja penggunaan pestisida nabati dalam melindungi tanaman dari organisme pengganggu tanaman atau yang disingkat dengan OPT, yaitu yang pertama, menghambat reproduksi serangga hama khususnya serangga betina, yang kedua, mengurangi nafsu makan, yang ketiga, merusak perkembangan telur, larva, dan pupa sehingga perkembangbiakan hama dapat dihambat, dan yang terakhir, menghambat pergantian kulit. Sirsak. Siapa sih yang tidak mengenal sirsak? Tanaman ini sudah sangat familiar di Indonesia. Sirsak merupakan salah satu tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pestisida nabati. Salah satu bagian tanaman sirsak yang digunakan sebagai insektisida botani ialah daunnya. Karena daun sirsak memiliki senyawa asetogenin, di mana senyawa ini memiliki mekanisme kerja dalam penghambat nafsu makan hama atau antifiden, sehingga hama tidak lagi menghisap bagian tanaman yang disukainya. Adapun beberapa kandungan kimia yang dimiliki dari daun sirsak yaitu terdiri atas minyak atsiri, alkaloida, glikosida, flavonoida, saponin, dan tanin. Manfaat kandungan flavonoida yaitu sebagai penghambat nafsu makan serangga. Kandungan saponin sebagai penghambat kerja enzim proteolitik yang menyebabkan penurunan aktivitas enzim pencernaan dan penggunaan protein. Sedangkan penggunaan bahan aktif tanin berfungsi sebagai racun kulit dan racun kontak. Daun sirsak dapat digunakan sebagai pengendalian hama trips pada tanaman cabai, di mana pestisida nabati daun sirsak efektif dalam mengendalikan hama tersebut. Namun, apabila daun tembakau dan daun sirsak ditambahkan, maka akan efektif mengendalikan hama belalang dan hama duren. Sedangkan jika ditambahkan jeringo dan bawang putih, maka akan efektif dalam mengendalikan hama warna coklat. Berikutnya akan saya tunjukkan bagaimana cara pembuatan pestisida nabati dengan menggunakan daun sirsak. Yang pertama yaitu lumpang dan alu, di mana alat ini digunakan untuk menghaluskan daun sirsak. Yang kedua yaitu wadah, di mana alat ini digunakan untuk merendam daun sirsak yang sudah dihaluskan. Yang ketiga, saringan dan kain halus, yang digunakan untuk menyaring hasil rendaman daun sirsak. Yang keempat yaitu sprayer, yang digunakan untuk tempat pestisida nabati yang telah jadi. Bahan yang digunakan ialah 60 lembar daun sirsak. Yang kedua ialah 2,5 liter air. Dan yang terakhir ialah 8 gram deterjen. Fungsi deterjen dalam pembuatan pestisida nabati adalah sebagai perekat agar pestisida nabati dapat menempel pada permukaan daun tanaman yang diaplikasikan menggunakan pestisida nabati. Yang pertama yaitu masukkan 60 lembar daun sirsak ke dalam lumpang, kemudian tumbuk sampai halus.
Yang sudah halus kemudian dimasukkan ke dalam wadah dan direndam dengan air sebanyak 2,5 liter. Kemudian ditambahkan deterjen sebanyak 8 gram. A few moments later. Bahan yang sudah dicampur kemudian diaduk sampai rata dan dibiarkan selama 24 jam. 24 hours later. Dan disaring rendaman yang telah dibiarkan semalaman. Hasil rendaman yang telah disaring kemudian telah siap digunakan, di mana tiap 1 liter larutan diencerkan dengan 5-7 liter air. Few inches later. Setelah diencerkan, kemudian masukkan ke dalam sprayer dan semprotkan larutan pada tanaman yang terkena serangan hama dan penyakit. Terima kasih sudah melihat video saya mengenai cara pembuatan pestisida nabati. Berikut adalah lampiran yang saya gunakan sebagai acuan dalam penjelasan yang telah saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.